Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazul Rizky Nafisa, nomor absen 21 dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik berita mengenai kasus narkoba yang pernah terjadi di Indonesia. Berita yang saya ambil kali ini adalah mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pengusaha di Indonesia yang bernama Jennifer Jill, yang penangkapannya terjadi beberapa bulan kemarin. Sebelum saya membahas tentang topik berita kali ini, mari kita lihat video berita berikut ini. Pemirsa, selebritas yang juga istri dari pesinetron Ajun Perwira, Jennifer Jill, ditangkap polisi. Jennifer ditetapkan tersangka oleh polisi atas kasus penyalahgunaan narkotika. Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menangkap selebritas Jennifer Jill di rumahnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa sore. Jennifer Jill ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1. Hingga malam tadi, Jennifer, suami, serta anaknya masih diperiksa di Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, status tersangka hanya diberikan pada Jennifer, sementara suaminya pesinetron Ajun Perwira dan anaknya berstatus sebagai saksi. Rencananya polisi akan memberikan keterangan resminya esok hari. Golongan 1, ya. Nah, hari ini kami juga mengirimkan ke lab untuk pemeriksaan narkotikanya. Ditangkapnya di rumahnya sore sampai dengan malam ya, jam 4 sore. Berdasarkan dari berita-berita yang sudah saya lampirkan tadi, dapat kita ketahui pengusaha Indonesia atau istri dari pesinetron Indonesia Ajun Perwira yang bernama Jennifer Jill telah ditangkap oleh kepolisian di rumahnya pada tanggal 16 Februari tahun 2021. Penangkapannya tersebut diduga berdasarkan dari aduan masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya. Pada proses penangkapan, polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabuan berada di dalam lemari rumahnya yang ternyata sudah tersimpan sejak 4 tahun lamanya. Diduga, Jennifer Jill mendapatkan narkoba jenis sabu-sabuan tersebut dari gembong narkoba yang terdiri dari atas 2 orang yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian. Pada proses penangkapan tersebut, suami dan anaknya ikut juga serta yang akan berperan sebagai saksi mata. Pada saat sampai ke dalam kantor kepolisian, Jennifer Jill melakukan tes urin yang mana pada saat hasilnya keluar, ternyata ia positif menggunakan narkotika. Setelah proses penangkapan, keluarga dari tersangka JJ atau Jennifer Jill mengajukan pengajuan agar Jennifer Jill diberikan rehabilitasi. Setelah itu, pihak berwajib pun menerima pengajuan dari keluarga JJ dan juga ternyata mendapatkan hukuman tambahan kepada JJ berdasarkan pasal-pasal yang telah ia langgar, yaitu pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Ayat 1 Tahun 2009 dan juga pasal 127 Ayat 1 huruf A, yaitu tentang penyalahgunaan narkotika. Menurut pendapat saya, atas kasus tersangka JJ atau Jennifer Jill dari pengedar narkoba tersebut masih belum mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang ia lakukan. Dikarenakan sampai sekarang gembong narkoba atau penyalur narkoba kepada Jennifer Jill sampai sekarang masih belum ditemukan. Yang kedua yaitu pendapat saya mengenai hukuman yang diterima oleh Jennifer Jill. Berdasarkan yang saya baca dari berita Detik.com, Jennifer Jill mendapatkan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara dan juga ditambah dengan rehabilitasi. Menurut saya hukuman tersebut sudah tepat diberikan kepada JJ agar ia mendapatkan pemulihan atas kecanduannya ia terhadap barang-barang haram tersebut dan juga pada saat proses penahanan tersebut ia bisa mungkin mulai memuhasabah dirinya atau memperbaiki dirinya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulanginya lagi.
Saran saya kepada kaula muda, mulai dari sekarang pandai-pandailah kalian dalam menentukan teman-teman kalian. Karena bagaimanapun juga, teman-teman yang ada di sekitar kalian pasti akan mempengaruhi bagaimana kalian ke depannya. Kalian juga harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan, jangan sampai kalian terjerumus terlalu dalam lingkungan pergaulan kalian tersebut. Jangan sampai kalian merusak masa depan kalian hanya dengan kebahagiaan sesaat yang ternyata berada di dalam jalur haram. Perbentengilah diri kalian dengan keimanan agama yang kuat dan jangan pernah kalian sekali-kali mencoba barang-barang haram tersebut. Pikirkanlah masa depan kalian dan banggakanlah orang tua kalian dengan prestasi kalian. Lalu saran saya untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa mulai meningkatkan lagi upaya preventifnya dalam mencegah penyedaran narkoba atau penggunaan narkoba pada kalangan masyarakat Indonesia. Seperti contohnya pemerintah bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang narkotika dan keberadaan BNN di lembaga-lembaga pendidikan, di wilayah-wilayah Indonesia mulai dari wilayah yang terkecil. Pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan di berbagai instansi, dan juga pemerintah bisa membantu kemudahan para pencandu narkoba dengan rehabilitasi, dengan membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan membuatnya di berbagai kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.